sahabat Kemlu. Ingatkah kalian, di season lalu kita pernah membahas mengenai sejumlah organisasi maupun forum kerjasama multilateral dan internasional yang Indonesia menjadi anggotanya? Nah, salah satu dari 200 organisasi internasional yang diikuti oleh Indonesia adalah Forum G20. Kebetulan sekali, tahukah sahabat Kemlu, bahwa tahun 2022 ini Indonesia memegang presidensi G20 loh. Nah, pada 31 Oktober 2021 lalu, pada KTT G20 di Roma, secara resmi, Italia telah menyerahkan tongkat estafet presidensi G20 kepada Indonesia. Presidensi Indonesia di G20 sesuai sekali dengan prioritas Polugri Indonesia saat ini, yaitu memajukan berbagai isu kawasan dan dunia, serta mendukung pemulihan global yang terdampak krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Maka dari itu, tidaklah heran kalau dalam presidensi G20, Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Wah, keren dong kalau gitu Indonesia jadi presiden dunia, memimpin negara-negara lain di dunia. Mau tahu bedanya presiden pemimpin negara dan presidensi pada G20? Tonton video ini sampai habis ya, karena kita akan jelasin lebih detail apa itu G20 dan kenapa Indonesia memiliki peranan penting banget di G20 pada episode kali ini. Tahukah kalian apa itu G20? G20 adalah forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan dan kerjasama ekonomi dan pembangunan. Tujuannya yaitu untuk menjaga stabilitas keuangan global dan memperkuat arsitektur finansial internasional. Kalian tahu nggak kalau 20 ekonomi besar dunia ini merepresentasikan kekuatan ekonomi dan politik dunia yang mewakili 80% dari PDB dunia, 75% ekspor global, dan 2/3 populasi dunia loh. Tunggu dulu Kak, siapa saja sih anggota G20 itu? Anggota G20 terdiri atas 19 negara, Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Tiongkok, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan satu organisasi kawasan, Uni Eropa. Yuk kita lihat sedikit mengenai sejarah terbentuknya G20. Pada tahun 1997 sampai 1998, dunia dilanda krisis finansial yang cukup hebat. Hampir semua negara di berbagai kawasan di dunia terkena dampaknya. Pada saat itu, negara-negara anggota G7 yaitu Amerika Serikat, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Inggris merasa membutuhkan teman negara lain di berbagai kawasan yang mengalami hal serupa untuk berdiskusi mengenai bagaimana sih menghadapi krisis ini bersama. Kemudian terkumpullah 18 negara dalam satu forum, dan Indonesia menjadi negara pelengkap yang menjadi anggotanya. Sehingga terbentuklah G20 pada 26 September 1999. Pada awal pembentukannya, forum G20 ini hanya diikuti oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara anggota. Kemudian pada tahun 2008, dunia kembali lagi menghadapi krisis finansial. Namun pada saat itu, anggota G20 merasa bahwa koordinasi dan keputusan di tingkat menteri tidak cukup untuk mengatasi krisis yang dialami. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan dalam G20 itu ada banyak sekali. Seiring dengan perkembangan waktu juga, pertemuan-pertemuan ini menjadi semakin berkembang dan semakin kompleks, tidak hanya membahas isu ekonomi dan keuangan global saja. Kini dalam G20 dibahas juga mengenai infrastruktur, pertanian, anti korupsi, pembangunan, ekonomi digital, pendidikan, ketenaga kerjaan, energi, lingkungan, perubahan iklim, kesehatan, pariwisata, perdagangan, investasi, kesetaraan gender, dan kemitraan dengan Afrika. Dan tentunya saat ini dibahas pula upaya penanganan krisis dan pemulihan setelah pandemi. Jadi sahabat Kemlu, G20 ini adalah forum yang lahir dari krisis dan berhasil 2 kali melewati krisis. Seperti yang sahabat ketahui, kini dunia sedang berjuang untuk melawan pandemi dan juga dampak ekonomi multidimensional yang ditimbulkan dari pandemi ini.
G20 ini bisa menjadi salah satu upaya bagi kita untuk membahas dan memperbaiki ekonomi global supaya pulih kembali. Nah, dalam G20 ini ada yang namanya presidensi. Setiap tahunnya ada negara yang bertanggung jawab menjadi presidensi G20. Apa sih yang dimaksud presidensi itu? Sebagaimana ketua OSIS yang setelah dipilih oleh murid lainnya, kemudian membuat banyak program dan agenda kesiswaan. Negara yang mendapat giliran menjadi pemimpin dalam forum G20 akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan G20. Selain itu, Presiden juga berhak untuk menentukan tema, agenda, dan aktivitas dalam G20 selama setahun kepemimpinannya. Suatu posisi yang penting sekali, bukan? Sahabat Kemlu, sudah tahu kan siapa yang mendapatkan posisi membanggakan sebagai presidensi G20 sekaligus menjadi tuan rumah G20 di tahun 2022? Ya, betul sekali, Indonesia. Masa presidensi Indonesia ini telah dimulai sejak 1 Desember 2021 kemarin hingga 30 November 2022 nanti. Jadi sebenarnya peranan Indonesia dalam G20 itu sudah dimulai sejak 1 Desember 2020 sebagai anggota Troika G20. Aduh Kak, apalagi tuh Troika? Troika ini adalah 3 negara yang bersinergi dalam presidensi ini. 3 negara ini adalah negara yang memegang presidensi sebelum, negara yang saat ini memegang presidensi, dan negara yang akan memegang presidensi di tahun berikutnya. Jadi di tahun 2020, Indonesia telah mulai bersinergi bersama Italia sebagai presidensi G20 2021 dan Arab Saudi sebagai presidensi G20 2020. Posisi dan tanggung jawab Indonesia ini bukan hal yang main-main loh. Presidensi Indonesia di G20 ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk membahas mengenai krisis yang dialami dunia akibat pandemi COVID-19. Selain itu, juga bagaimana supaya setelah krisis selesai nantinya, kita tetap kuat dalam menghadapi krisis atau tantangan-tantangan ke depannya lagi. Sesuai banget kan dengan tema besar presidensi G20 Indonesia tahun 2022 ini yang adalah Recover Together, Recover Stronger. Kenapa sih tema itu dipilih oleh Indonesia? Karena ini sesuai dengan visi kita. Bukan hanya harus sembuh dan pulih bersama, tapi kita juga harus senantiasa tangguh, sehat, dan kuat terus untuk menghadapi tantangan pasca pandemi COVID-19. Ingat kata kuncinya, bersama. Artinya, upaya ini harus inklusif dan bisa dirasakan manfaat baiknya oleh semua pihak, termasuk di dalamnya negara berkembang, negara pulau-pulau kecil, serta kelompok rentan. Bahasa kerennya sih, leave no one behind. Duh, pokoknya jangan sampai deh dalam menghadapi krisis global ini, kita jadi terpisah sampai harus bilang, hati-hati di jalan. Presidensi Indonesia fokus pada 3 sektor prioritas yang dinilai menjadi kunci bagi pemulihan yang kuat dan berkelanjutan, yaitu penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi digital, yaitu peningkatan kemampuan digital atau digital skills, dan literasi digital atau digital literacy, dan yang tidak kalah pentingnya, transisi energi menuju energi hijau dan berkelanjutan. Ini merupakan amanah dan tanggung jawab yang berat untuk memimpin dunia di masa sulit ini. Tapi tentunya, seperti sahabat yang suportif, kita dukung Indonesia ya. Ayo Indonesia, kamu bisa! Nah, setelah sahabat Kemlu sudah tahu pentingnya peran Indonesia dalam memegang presidensi G20 2022, sekarang kita mau ajak sahabat Kemlu untuk kenal lebih jauh mengenai logo presidensi G20 Indonesia. Pasti sahabat Kemlu sudah sering deh melihat logo presidensi G20 Indonesia 2022 di mana-mana. Apakah sahabat Kemlu tahu bahwa logo yang sering kita lihat itu merupakan hasil karya anak bangsa yang kreatif dan inovatif dengan tetap memasukkan elemen budaya dan identitas kebangsaan yang kental loh. Motif gunungan yang kental dengan budaya pewayangan menggambarkan kehidupan di alam semesta, khususnya perpindahan menuju babak baru. Ini mencerminkan optimisme dan semangat untuk pulih dari pandemi, serta memasuki babak baru pembangunan hijau dan inklusif atau recover. Sementara motif batik kawung menggambarkan keadilan dan kemakmuran, serta menunjukkan semangat untuk menjadi berguna bagi sesama atau stronger and together. Nah, di bagian bawah,
Sebagaimana pewayangan digerakkan oleh dalang, pada bagian gagang terdapat logo G20 Indonesia 2022 yang menunjukkan peran aktif Indonesia dalam proses pemulihan global. Apabila diperhatikan lebih seksama, di bagian latar juga bisa sahabat Kemlu lihat Gunung Agung, Gunung Abang, dan Danau Batur. 3 situs alam kebanggaan Indonesia yang melambangkan Indonesia yang subur, penuh peluang, dan juga harapan. Sementara warna siluet merah bercampur biru menggambarkan optimisme yang baru layaknya matahari terbit. Wah, seru banget ya sahabat Kemlu. Ternyata dari logo yang terlihat simpel dan indah, memiliki banyak makna di baliknya. Jadi semakin semangat untuk tahu lebih lanjut tentang manfaat peran Indonesia sebagai presidensi G20 2022 nih. Mungkin teman-teman bertanya, memang kenapa kalau kita memegang presidensi di G20? Memang apa manfaatnya untuk Indonesia? Sedikit flashback, kalian ingat kan? Di episode-episode sebelumnya, kita pernah bahas mengenai peran Indonesia di dunia internasional itu merupakan salah satu perwujudan dari amanah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Melalui presidensi G20 ini, Indonesia bisa menunjukkan ke dunia bahwa kita adalah bangsa yang kuat dan tangguh loh. Indonesia akan mencontohkan bahwa walaupun berkali-kali menghadapi cobaan dan tantangan, namun kita tidak pernah patah arang, bahkan malah semakin kuat dan berkembang. Dengan posisi kita, Indonesia akan memastikan G20 berkontribusi menjawab tantangan pandemi COVID-19 melalui penggiatan vaksinasi, dorongan produksi vaksin bersama ataupun transfer teknologi, menggiatkan kerjasama riset dan pengembangan vaksin, serta meningkatkan kesiapan menghadapi krisis kesehatan masa depan. Presidensi G20 menjadi momentum untuk tunjukkan bahwa Indonesia is open for business, melalui berbagai showcase atau event yang menampilkan kemajuan pembangunan Indonesia dan potensi investasi di Indonesia. Berbagai rangkaian kegiatan presidensi Indonesia yang akan tersebar di lebih dari 20 kota di Indonesia sepanjang tahun, hingga puncaknya pada KTT Bali yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 15 hingga 16 November 2022. Terbayangkan bahwa Indonesia akan mendatangkan ribuan bahkan puluhan ribu delegasi internasional selama tahun 2022. Seperti halnya turisme, kedatangan delegasi-delegasi ini akan secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi dan penerimaan devisa bagi Indonesia. Hal ini tentunya hanya salah satu dari banyak manfaat strategis dari presidensi G20. G20 juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menggalang solidaritas global guna mengatasi krisis ekonomi. Indonesia juga akan berupaya agar G20 akan berkontribusi dalam menciptakan sistem kerjasama internasional yang lebih kuat untuk pembangunan berkelanjutan. Ini adalah momentum bagi Indonesia untuk memperoleh kredibilitas atau kepercayaan dunia dalam memimpin pemulihan global. Dalam diplomasi dan politik luar negeri, kredibilitas adalah modal yang sangat berharga loh. Itu tadi teman-teman, episode mengenai presidensi Indonesia di G20. Semoga bermanfaat ya. Jangan pernah patah semangat dan putus asa di masa yang sulit ini ya teman-teman. Kita harus yakin kalau kita bisa sama-sama sembuh dan lebih kuat lagi. Recover together, recover stronger, persis seperti tema presidensi Indonesia di G20. Kasih ide, saran, dan komentar apa yang kamu ingin lihat dan bahas di web series berikutnya. Jangan lupa tetap follow media sosial yang dimiliki oleh Kemlu RI untuk mengetahui perkembangan serta prioritas diplomasi Indonesia ya. Salam ini diplomasi.